Ini adalah Samsung Galaxy Tab S9 Ultra. Harganya di atas 20 juta. Ini bukan tablet yang bisa dijangkau oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Dan ketika mencari tablet yang terjangkau dengan kualitas yang mumpuni, itu tugasnya Xiaomi yang telah hadir dengan 3 pilihan tablet yang super affordable. Dan semuanya worth to buy. Harganya mulai dari 2 juta kurang 1.000. Yakin masih mau mendang-mending? Yo guys, kalian inget apa enggak? 5 sampai dengan 6 tahun yang lalu, kita kalau mau cari tablet Android yang benar, itu susah banget. Pilihannya sedikit. Kalaupun ada, opsinya cuma 2. Yang levelan cukup bagus, itu harganya mahal banget. Atau kalau mau cari yang murah, itu kualitasnya kentang banget. Nah, kita fast forward ke tahun 2023, pilihan tablet Android luar biasa banyaknya. Gila, sadis. Mau yang premium? Ada. Mau yang affordable tapi nggak kentang? Well, Xiaomi ngegas bener ya dengan pilihan tabletnya akhir-akhir ini. Dari yang paling mahal, yang mana masih masuk hitungan super value deal juga, ada Xiaomi Pad 6. Lalu di bawahnya yang mana rilisan tahun lalu ada Redmi Pad. Harganya kurang lebih 3,5 juta rupiah. Terakhir, yang baru aja rilis, ada Redmi Pad super ekonomis alias Redmi Pad SE. Kalian pasti pada bingung ya, mau pilih tablet Xiaomi yang mana? Yuk, kita bahas singkat. Buat yang nyari perbandingan spek by spek, gue udah taruh di deskripsi ya. Di video ini, gue mau bantu kalian bikin keputusan bukan berdasarkan spesifikasi atas kertas aja, namun by experience. Nomor 1 yang mesti dipikirin jelas harganya. 2 juta buat Redmi Pad SE, 3,5 juta buat Redmi Pad, dan 5 juta dengan Xiaomi Pad 6. Semuanya Wi-Fi only. Sayang sih ya, cuman ya gue tahu banget kalau ada seluler datanya, harganya pasti melejit. Atau ada spek yang disunat lagi. Anyway, harus pick yang mana ya, sesuaikan sama dompet dan kebutuhan masing-masing aja. Dari harga aja, sebetulnya kalian udah bisa kebayang lah peningkatan apa aja yang bakal dirasakan setiap naik kelas. Yuk, kita lihat. Amazingly, kalian gak akan missing out apa-apa kalau beli yang paling murah sekalipun. Karena dari yang murah sampai yang mahal, punya design language dan material yang mirip. Semuanya ini metal unibody cuy. Gak ada yang kena sunat jadi plastik. Kelebihan Xiaomi Pad 6 soal desain ada di proteksi layar Gorilla Glass dan juga kita dapat desain modul kamera yang nyerempet-nyerempet Xiaomi 13 aja nih. Nah, kalau mau yang sedikit ramping, Redmi Pad pilihannya. Sementara Redmi Pad SE dan Xiaomi Pad 6 punya dimensi yang hampir sama. Nah, kenapa coba? Gue jadiin soal layar dan performa jadi satu. Karena menurut gue ini korelasinya kuat banget di line up tablet Xiaomi ini. Antara Redmi Pad dan Redmi Pad SE, tipe dan kualitas layarnya sebetulnya hampir sama. Dari segi warna, ketajaman, sampai brightness 400 nitsnya. Speknya IPS LCD Full HD Plus dengan refresh rate 90Hz. Dipakai buat konsumsi konten udah cukup bagus lah menurut gue. Yang membedakan justru dari smoothness-nya. Dan ini ada banget hubungannya sama performa. Helio G99 di Redmi Pad itu lebih bisa mempertahankan FPS di berbagai UI dan apps dibandingkan Redmi Pad SE. Sehingga walaupun keduanya punya refresh rate 90Hz, akan lebih berasa smooth di Redmi Pad. Kalau mau upgrade yang signifikan, mau nggak mau sikat Xiaomi Pad 6, di mana layarnya udah WQHD+ 2880 x 1800 pixels. Kalau kita telaah, kualitas IPS-nya pun berasa bedanya dari segi image quality maupun kecerahan yang lebih tinggi di 550 nits. Belum lagi ada support Dolby Vision dan HDR10 untuk konsumsi media yang lebih maksimal. Dan jangan lupa, compatible dengan Xiaomi Smart Pen input, so buat kerja juga lebih pas. Selain daily usage yang lebih smooth, main game dengan SoC Helio G99 di Redmi Pad juga lumayan ada peningkatan dibanding Snapdragon 680 di Redmi Pad SE. Dengan perbedaan antutu sekitar 100.000 yang peningkatannya mostly di CPU dan GPU, pilihan game yang bakal lancar dimainkan pun lebih luas. Opsi grafis in-game pun demikian, bisa naik kelas satu level lah. Misalnya nih ya, kita main Wild Rift. Kalau di Redmi Pad SE, gue prefer set semua ke low atau medium.
Tapi kalau di Redmi Pad, bisa kita set di high. Selain dari sisi daily usage yang jelas lebih ngebut, SoC Snapdragon 870 di Xiaomi Pad 6 ini juga lebih mampu diajak ngebut di game. Di sini kita mulai bisa main Genshin Impact dengan nyaman secara FPS dan graphic quality. Gue rekomennya settingan medium 60 fps kalau buat main berlama-lama. Kalau cuman sebentar, rata kanan bisa 60 fps, cuman bakalan throttling nggak lama kemudian dan stabilize di bawah 50 fps. Lalu buat game yang nggak terlalu berat, jelas bisa rata kanan. Masih nyambung sama performa, kecepatan internal storage-nya pun berbeda di antara ketiganya ya. Redmi Pad SE masih eMMC 5.1, Redmi Pad UFS 2.2, sementara Xiaomi Pad 6 udah UFS 3.1. Gue yakin yang tech enthusiast udah pada tahu dari ketiga ini yang irit yang mana, yang boros yang mana. Yoi, Xiaomi Pad 6 jelas lebih boros karena pakai chipset Snapdragon seri 8 dibanding G99 di Redmi Pad dan Snapdragon 680 di Redmi Pad SE. Ya performanya lebih kenceng ya jelas lebih boros juga dong, apalagi dengan layar yang secara pixel lebih banyak juga kan. Jadi walaupun Xiaomi Pad 6 baterainya lebih besar di 8840 mAh versus 8000 mAh di adik-adiknya, tetap dia paling deras nyedot baterai. Setelah gue menjalankan beberapa benchmark dan tes secara bersamaan di ketiga tablet ini, lalu diemin tinggal tidur untuk ngecek standby drain, hasilnya Xiaomi Pad 6 sisa 71%, sementara adik-adiknya masih nyisa 85%. Jauh ya? So, kalian tahulah pick yang mana kalau memang prioritasnya adalah ketahanan baterai. Untungnya, ngecas di Xiaomi Pad 6 lebih cepat dengan charger 33 wattnya versus 18 watt di Redmi Pad dan 10 watt di Redmi Pad SE. Sekitar 1,5 jam udah full cuy di Xiaomi Pad 6. Redmi Pad butuh waktu kira-kira 2 jam 15 menit dan Redmi Pad SE gue nggak ngitung, lama banget, secara 10 watt cuy. Soal software, semuanya udah pakai MIUI Pad 14 berbasis Android 13. Dan ada Google Play Store-nya. Nah, tapi ada bedanya di seberapa handalnya masing-masing menghandle multitasking. Ketiganya bisa split screen 2 app sekaligus dan jalanin floating window. Di Redmi Pad SE, kita cuma bisa jalanin satu floating window. Sementara, di Redmi Pad dan Xiaomi Pad 6 bisa 2 floating window jalan sekaligus. Lalu, gonta-ganti aplikasi ketika multitasking begini jelas paling lancar di Xiaomi Pad 6 karena SoC-nya tadi. Ada beberapa kelebihan secara fitur yang exclusively ada di Xiaomi Pad 6 dibanding adik-adiknya. Pertama, kemampuan mirroring melalui kabel USB to HDMI ke layar yang lebih besar karena sudah menggunakan USB 3.2. Kedua, kompatibilitas dengan Xiaomi Smart Pen serta Xiaomi Pad Keyboard. Kedua hal ini menjadikan Xiaomi Pad 6 device yang sangat berguna di professional settings. Contoh, kita bisa presentasi di layar besar menggunakan Xiaomi Pad 6, lalu memanfaatkan tombol di Smart Pen untuk mengontrol presentasi. Atau kita bisa jadikan Xiaomi Pad 6 sebagai laptop ultra compact ketika butuh extra mobility. Banyak sih perbedaan-perbedaan lain di ketiga tablet ini, seperti speaker yang makin mahal harganya makin berasa bass dan clarity-nya. Coba dengerin nih. Lalu masih ada lagi soal konfigurasi RAM, storage, dan lain-lain. Kalau mau lihat spek by spek, monggo, urusan spek sheet-nya ada di deskripsi ya. Di Redmi Pad dan Xiaomi Pad 6, karena selfie cam-nya 8 megapiksel, fitur auto framing-nya di app video call jalan, dan secara image quality pun lebih baik. Buat yang penasaran hasilnya kayak apa, nih gue kasih tunjuk. Kurang lebih beginilah hasil footage dan juga suaranya. Ini gue rekam di 1080p 30 fps. Untuk yang ini adalah hasil footage menggunakan Redmi Pad. Resolusinya itu di 1080p 30 fps dan ini gue lagi di dalam cafe juga. Ketika budget kalian minimal dan memilih Redmi Pad SE, kurang lebih seperti inilah hasil kamera selfie-nya. Untuk kamera belakang, di Redmi Pad SE dan Redmi Pad sama-sama 8 megapiksel. Kalau Xiaomi Pad 6 udah 13 megapiksel. Secara hasil jelas bagusan Pad 6, kan harganya juga lebih tinggi.
Sebelum closing, biar fair, gue harus sebutin minusnya dulu dong dari ketiganya. Sebetulnya dari sisi device-nya sendiri, buat gue nggak ada minus yang deal breaker, terutama dengan harga yang ditawarkan. Ya tentu adalah keinginan-keinginan yang gue tahu bakal sulit diwujudkan. Contohnya, charging speed yang lebih cepat dari 10 watt di Redmi Pad SE atau pen support di Redmi Pad. Tapi ya masih bisa dimaklumi lah dengan harga yang diberikan. Kekurangannya datang justru dari problem tablet Android secara keseluruhan, di mana banyak apps yang masih belum support tablet mode, sehingga apps-apps tersebut akan ada space kosong di kiri kanan ketika dijalankan, atau bahkan harus kita jalanin dalam orientasi portrait, karena dia nggak ikut rotate ketika layar landscape. Walaupun begitu, gue melihat beberapa app populer seperti X atau Twitter udah bisa dipaksa jalan di landscape mode oleh MIUI Pad ini. Dan mudah-mudahan list apps yang bisa dijalankan pada tablet mode juga bertambah seiring dengan waktu. Masuk di kekurangan ini adalah masih minimnya Office Suite dengan PC level features kayak WPS PC level. Buat gue sih ya, enggak deal breaker. Karena most of the time gue bekerja dengan Google Workspace seperti G-Docs, Sheet, dan Slide. Ini sih sekedar info aja buat kalian yang perlu banget hal ini. Kekurangan kedua, masih dari sisi software. Gue menyayangkan discontinued-nya PC mode yang sempat bisa dipakai di tablet Xiaomi sebelumnya. Keren banget padahal kalau itu beneran dimatangkan. Itu bakalan bisa bikin experience tablet Xiaomi nggak sekedar smartphone yang digedein lagi. Oke, itu adalah keluarga bahagia tablet Xiaomi. Gimana? Setelah gue jabarin perbedaannya, kira-kira kalian udah tahu belum? Pengen pilih tablet Xiaomi yang mana? Iya, gue tahu kalau bicaranya kepengen, ya pasti semua pengennya Xiaomi Pad 6. Karena memang secara overall, doi yang paling lengkap. Cuma kan ya, budget setiap orang itu berbeda-beda. Makanya harus disesuaikan dulu sama kebutuhan masing-masing juga. Contoh nih ya, Redmi Pad SE yang harganya 2 juta kurang 1.000. Bakalan cocok-cocok aja kalau gue kasih keponakan gue yang nggak terlalu peduli sama yang namanya multitasking, atau dia juga nggak terlalu peduli sama experience scrolling di UI yang kurang smooth. Gue yakin dia bakalan minim komplain soal kedua hal ini, karena gue tahu betul pola pemakaian dia seperti apa. Dia bakalan happy pakai Redmi Pad SE buat nonton atau main game anak yang jelas-jelas tidak resource heavy. Terus mungkin buat emak-emak yang mau nyontek resep masakan di rumah via YouTube, Redmi Pad SE juga cocok. Buat yang pengen hardware yang secara keseluruhan lebih satset, kemudian bisa main game yang lebih berat lagi, kemudian punya kualitas video selfie yang lebih oke juga, kemudian budgetnya mentok di 3,5 juta, pilihannya ya Redmi Pad. Kalau duitnya ada ya dan butuh tablet buat produktivitas, Xiaomi Pad 6 udah menjadi pilihan yang paling benar. Ya karena hardware-nya kenceng, feature set-nya juga lengkap, kemudian aksesoris pendukungnya juga ready. Dan ingat, semua itu masih bisa kita dapatkan dengan harga 5 juta. Masih sangat-sangat affordable. Oke, sekian aja video dari gue kali ini. Gue Satish, and this is K2G. Tunggu racun-racun kami yang berikutnya. Bye guys!